Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk perkuliahan pendanaan pensiun. Kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya ya. Kalau di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas metode terakhir untuk perhitungan dana pensiun, yaitu metode EAN, di mana iuran itu dibayarkan nilainya sama setiap tahunnya gitu ya. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini mungkin kita akan coba bahas soal-soal latihan saja ya terkait materinya yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya sebagai persiapan untuk ujian mendatang gitu ya. Jadi ini hanya bersifat soal ujian, bukan sorry, soal latihan. Nanti untuk soal ujian tahun-tahun sebelumnya akan kita bahas pada pertemuan terakhir nanti sebelum UTS ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut saja dulu. Nah, ini adalah informasi soal untuk yang pertama. Diketahui dana pensiun dibentuk pada 1 Januari eh, tahun 2000 ya dengan dana awalnya 3,5 juta di sini. Nah, manfaat pensiunnya itu didefinisikan sebagai 2% dari upah terakhirnya saat pensiun ya, upah terakhir saat pensiun untuk setiap masa kerja yang dilaluinya. Oke. Jadi beberapa yang saya lingkarin ini mungkin informasi penting gitu ya yang akan nanti kita gunakan. Nah, jika saat itu ada 10 pekerja mulai bekerja dan semua langsung didaftarkan pada saat yang sama. Oke, langsung didaftarkan di sini kan. Nah, diketahui kenaikan upahnya adalah 6% per tahun dan ulang tahunnya adalah pada 30 Juni dan anuitasnya itu nilainya adalah 12. Nah, diberikan juga informasi tabel untuk informasi dari simbol komutasinya ya. Di sini diketahui ternyata mereka semuanya itu berusia 25 tahun. Lalu upah per orang per bulannya itu adalah 3,5 juta. Dan informasi DX-nya itu adalah seperti pada tabel ini. Nah, jadi apa informasi yang kita bisa petik dari sini ya? Mungkin sebelum kita ke soalnya, maksudnya pertanyaannya, kita akan coba bahas dulu soal ini gitu ya. Informasi apa yang bisa kita saring di sini? Yang pertama di sini tentunya tanggal pembentukan ya dana pensiun, kemudian ini ada dana awal ya. Di sini ada nilai dari F, kita biasanya bilangnya adalah F0 gitu ya, atau F sebelumnya gitu. Nah, kemudian di sini kita punya bentuk fungsi dari manfaat pensiunnya ya. Kita tulis dulu di sini BR-nya itu adalah 2% ya. Di sini ada anuitas ya, 2% dari upah terakhir. Berarti 2% kita kali dengan UPR-nya, lalu kita kali dengan masa kerja yang dilaluinya karena katanya itu 2% dari upahnya untuk setiap masa kerja gitu ya. Nah, ini kita buat kali masa kerja, barulah kemudian kita kali dengan anuitasnya ya, yaitu anuitas 56 atau anuitas R, kita tulis saja dulu R ya. Nah, sebenarnya kalau dari soal itu sebenarnya tidak disebutkan secara gamblang gitu ya kapan dia akan pensiun. Namun berdasarkan informasi anuitas yang diberikan di sini, kemudian nilai usia maksimum pada tabelnya ini seharusnya dia akan pensiun pada usia 56 tahun gitu ya. Nah, kita akan coba tentukan dulu bentuknya ini. Fungsi si manfaatnya ini lebih lanjut ya di sini 2%. Oke. Kemudian karena di sini dikatakan upahnya itu adalah 3,5 juta pada tahun dia berusia 25 tahun, maka untuk UPR-nya kita tinggal buat ya 3,5 juta kita kali 1 plus kenaikan upahnya 6% ya. Ini 6% per tahun, kemudian kita pangkatkan usia pensiunnya 56 dikurang dengan 25 plus 1 ya, atau usia masuknya tambahin 1. Karena biasanya kenaikan itu akan terjadi 1 tahun setelah dia bekerja. Jadi nggak langsung setelah dia masuk kerja langsung naik gajinya gitu ya logikanya. Nah, kemudian kita kali lagi sama masa kerja. Masa kerja itu adalah usia akhir dikurangin usia awal masuk kerja. Ya, itu berarti 56 kita kurangkan dengan 25. Dan terakhir kita kali dengan anuitas R-nya, yaitu A56 ya. Oke. Nah, ini bisa kita hitung lebih lanjut ya. Di sini yang pertama, bentuk dari 25
Oke, mungkin yang anuitasnya ini bisa saya tulis langsung saja ya nilainya ya. Di sini dia 10 gitu, biar lebih gampang. Nah, ini 56 dikurangin 25 itu adalah nilainya 31. Oke. Kemudian eh, 31 ke 10 itu berarti 310 nilai. Jadi ini sebenarnya saya nggak akan hitung detail. Mungkin nanti kalian yang bisa menghitung ya secara detail. Saya coba akan menghitungnya versi saya. Oke, ini 3,5 juta, kemudian 2%. Oke, berarti 2% dari 3,310 itu adalah 62 ya. Berarti 6,2 kita kali 3,5 juta, baru kita kali dengan 1,06 dipangkatkan 30 ya, 30 ya. 56 dikurangi 25 plus 1. Nah, ini bisa dihitung pakai kalkulator ya. Oke, mungkin saya coba bantu aja lah ya untuk manfaatnya. Kita hitung berarti 6,2 kita kali 3.500.000. Oke, kemudian baru kita kali lagi dengan kenaikannya yaitu 1,06 dipangkatkan dengan 30. Oke, ternyata nilainya itu adalah 1, 2, 4, 6, 3, 3, 7, 5, 8 ya. Ini sebenarnya ada komanya ya. 4, 5, 2, dan seterusnya. Oke, jadi ternyata manfaat pensiunnya itu nilainya adalah 124 juta. Ya, itu informasinya. Kemudian, apalagi yang bisa kita tangkap dari soal ini, informasinya yang pertama di sini katanya eh, langsung didaftarkan. Berarti di sini kasusnya itu adalah E sama dengan A. Oke, nah kita masuk ke soal yang pertama. Nah, katanya jika diketahui sampai akhir tahun 2002 tidak ada karyawan baru dan semua karyawan masih aktif bekerja, tentukan besarnya iuran normal dari upah pada tahun 2000, 2021, 2001 sampai dengan 2022 menggunakan metode HBC atau Accurate Benefit. Oke, mungkin kita perlu ingat kembali ya untuk iuran normal, NCX itu rumusannya adalah DR per DX kita kalikan dengan BX, di mana BX-nya sendiri itu adalah BR-nya kita bagi dengan R min A, ya, seperti ini. Oke, nah jadi eh, karena di sini usianya sama semua ya, jadi kita hitungnya berdasarkan tahunnya gitu ya. Jadi contoh nih, kita hitung untuk tahun 2000. Nah, maka NC-nya itu adalah NC 25 ya. Berarti kita tinggal masukkan nilainya adalah D56 dibagi dengan D25, kemudian kita kali BR-nya tadi sudah ada ya, B56, kita bagi R min A. R min A-nya itu adalah berarti 56 dikurangin dengan 25 ya, sama R min A-nya tetap. Nah, D56 itu nilainya berapa di sini? Nilainya 285,66. 285,66 kita bagi dengan 8413,53. 8413,53 ya. Oke, maka ini kita kali dengan BR-nya tadi sudah kita dapatkan. Ini saya bulatkan saja ya. Saya tidak akan hitung dia koma-koma ya. Karena kita ngomongin masalah uang, jadi 124, 633, 124, 633, 758. Kita bagi dengan 56 kurang 25 itu tadi 31. Oke, nah ini kita coba hitung ya. Kira-kira berapa nih nilainya? Oke, ini kita biasa. Dan kita kali dengan 285. Kemudian kita bagi dengan 84. Oke, oke, ternyata setelah saya hitung dan saya bulatkan itu nilainya 136.504 ya. Jadi
besarannya iuran normalnya itu adalah 136.000 untuk tahun 2000. Nah, kita lanjut ke tahun 2001 ya. Caranya sama sebenarnya ya. Nah, untuk tahun 2001 berarti NC-nya udah 26 ya, karena usianya berubah bertambah satu. Berarti sama kayak sebelumnya, berarti D56 kita bagi dengan D26, lalu kita bagi B 56 per, ini tetap sama ya, dibaginya 56 dikurangin 25. Termin A ya, tetap ya, nggak ngaruh. 56 dikurangin 25. Nah, 285,66, sorry. 2,66 kita bagi dengan pembaginya D26 di sini ya. Berarti yang 7,55,963. 7,5,99. 75, oh sorry, 7,559. 7,559,63. 63. Nah, ini kita kali sama yang ini tadi ya. 1, 2, 4, 6, 3, 758 kita bagi dengan 31. Maaf ya kalau tulisannya agak berantakan. Oke, berarti 7,559 ya, hasilnya 151,923. Ya. Oke, itu untuk tahun 2001. Pertanyaan ini kan tentukan besarnya ya. Jadi kita hanya menghitung besarnya saja, tidak totalnya. Kalau total nanti kita kali 10. Nah, kemudian yang terakhir untuk tahun 2002. Tahun 2002 berarti NC27 ya. Sama aja dengan tadi. D56 per D27. B56 kita bagi 56 kurang 25. Kemudian ini 285,6. Kemudian kita masukkan nilai dari D27-nya, yaitu 679226. 679226. 9. Oke. Nah, ini 124,633,758 kita bagi 31 ya, sama kayak tadi. Bedanya itu hanya pembagi di sini ya, D-nya itu. Nah, kalau kita hitung, ternyata hasilnya 169,087. Nah, apa yang bisa kita coba simpulkan dari hasil perhitungan yang udah kita dapatkan untuk soal nomor satu ini? Kalau kita lihat sebenarnya semakin tahun gitu ya, atau semakin bertambahnya usia, maka iuran yang dibayarkan itu dia nilainya semakin besar. Gitu ya. Kenapa? Karena nilai dari peluang hidupnya itu dia semakin kecil, sehingga nilai D-nya itu dia mengecil. Jadi nilai si NC-nya itu dia meningkat gitu ya. Nah, itu untuk soal yang pertama. Sekarang kita lanjut soal yang kedua. Nah, pertanyaannya adalah tentukan kewajiban aktuaria pada akhir tahun 2000, 2001, dan juga 2002 menggunakan metode ABC. Jadi mesti menggunakan metode dasar. Nah, berarti kita hanya perlu ingat kembali gitu ya, seperti apa formula dari kewajiban aktuaria. Nah, untuk kewajiban aktuaria, ALS itu bentuknya adalah NCX kita kali dengan X min A. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, jadi gimana cara ngitungnya? Ya, gampang aja ya. Untuk tahun 2000, berarti AL-nya. Nah, perhatikan bahwa kewajiban ini dia itu di akhir tahun ya. Sehingga kalau misalkan untuk tahun 2000, maka usianya harusnya sudah bertambah, jadinya 26. Gitu ya. Jadi untuk tahun 2000, maka ini sama aja dengan AL 26.
yaitu NC26-nya kita kali dengan X-nya itu adalah 26, kita kurangin A-nya itu adalah 25. Jadi setara sama dengan nilai si NC26-nya, gitu ya. NC26 tadi nilainya berapa yang ini? 151.923. Berarti nilainya adalah 151, sorry, 151.923. Oke, itu untuk tahun 2000. Kalau tahun 2001 caranya sama, berarti AL-nya itu harusnya menjadi 27 ya. Sehingga ini sama aja dengan NC27 dikali dengan 27 kurang 25. Ya, berarti sama aja dengan 2 kali dari si NC27 yang ini. 2 kali dari ini. 169.087. Oke. 169.087. Berapa ini hasilnya? Eh, 2 kali dari 169.087. Hasilnya adalah 338 174. Nah, kemudian untuk tahun 2002 maka harusnya AL28 ya. Berarti NC28 dikali 28 dikurangin 25. Nah, karena tadi NC28 yang nggak ada, kita cari dulu ya. NC28 berarti rumusnya adalah D56. Kita kali dibagi dengan D28. Lalu kita kali dengan B56 dibagi dengan 56 dikurangin 25. Ya, baru nanti kita kali dengan 28 kurangin 25 itu sama dengan 3. Ya, sebentar ya. Oke, sorry. Ya, kita lanjutkan. Nah, eh, kita masukkan nilainya. D56 tadi adalah nilainya 285,66. 285,66. Nah, D28 itu kalau dari tabelnya adalah 610272. Oke. 6102,72. Kemudian ini tadi B56-nya itu 124.633. 124.633 lalu 758. Kita bagi dengan 31, kemudian kita kali nanti dengan 3. Oke, hasilnya kita coba hitung ya sebentar ya. 33, 758 saya bagi sama 31. Kali dengan 6107. Oke, hasilnya itu hasil akhirnya adalah 564 574 ya. Nah, itu untuk kewajiban aktuarianya. Untuk ini secara individu ya masing-masing. Jadi kalau misalkan pertanyaannya adalah total, maka nanti tinggal dihitung saja ya, ditambahkan sebanyak 10 orang, berarti tinggal dikali 10. Oke, saya rasa itu tidak ada masalah ya. Oke, ini ada slide lebih. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini ada informasi soal. Jadi untuk soal berikutnya ini, kita akan menggunakan informasi yang berbeda dari soal yang sebelumnya tadi. Oke, kita coba baca ya soalnya. Dana pensiun itu dibentuk pada 1 Januari 2000. Manfaat pensiun anuitas dihitung sebesar 3% kali masa kerja dikali upah terakhir. Oke, jika saat itu ada 10 pekerja mulai bekerja dan semua pekerja langsung didaftarkan pada saat yang sama, oke,
Mungkin saya coba highlight dulu nih beberapa informasinya. Sorry. Oke. Pertama, manfaat pensiunnya adalah anuitas ya. Manfaat pensiun anuitas, kemudian nilainya 3% dari upah terakhir. Oke. Ada 10 pekerja, eh, semua langsung didaftarkan gitu ya. Nah, asumsi semua peserta aktif sampai tahun 2002 dan tidak ada pekerja baru. Semua pekerja diasumsikan berulang tahun 30 Juni ya. Ini sorry. Ulang tahunnya adalah 30 Juni. Sorry, 30 Juni. Oke. Ya bisa deh. Kita lingkarin saja. Nah, diketahui kenaikan upahnya itu adalah 5% per tahun. Nah, informasi tambahannya bisa kita lihat di tabel ya. Ternyata dari 10 orang pekerja tadi ada 7 orang yang berusia 25 tahun pada saat masuk kerja dan 3 orang lainnya itu usianya ternyata sudah 26 tahun. Dan untuk orang yang berusia 25 tahun itu ternyata gajinya hanya 1.500.000, sedangkan untuk yang masuk bekerja pada usia 26 itu dia gajinya adalah 2 juta. Ya. Oke. Nah, mungkin kita coba tentukan dulu ya manfaatnya. Dari informasi yang diberikan di sini bisa kita tuliskan BR itu adalah 3% kita kali. Oke, sebentar. Oke. Nah, mohon maaf ya. Tadi untuk soal yang ini, yang pertama tadi, karena di sini ternyata upahnya itu dia per bulan, ya. Ya. Jadi apa yang kita hitung ini sebenarnya itu masih skala bulanan. Jadi maksudnya yang tadi contohnya seperti ini 136.000 ini dia per bulan. Jadi eh, kalau misalkan dia per tahun maka nanti perlu dikali 12 ya. Nanti mungkin saya beri catatan di sini ya. Hmm. Ya tulis saja ya di sini ya. Kerjakan ulang eh, eh, kalikan 12 gitu ya. Kalikan semua perhitungan dengan 12. Ya, karena tadi saya menghitungnya itu per bulan ya. Oke. Nah, kita lanjut di sini ya. Langsung saja di sini kita buat 12. Kita kali 3%. Terus kita kali dengan masa kerjanya. Nah, ini masa kerjanya bergantung dari bagaimana dia kapan masuknya gitu ya. Lalu kita kali dengan UPR-nya. Kemudian dikali dengan AR 12 tentunya. Sorry. AR 12 ya. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini. Oke, nanti kita akan coba hitung sekaligus saja ya sama soal-soalnya. Oke, nah ini soal yang pertama adalah tentukan besar iuran normal tahunan menggunakan metode EAN. Nah, ingat kembali di metode EAN itu ya sebenarnya unik ya, di mana untuk metode EAN itu NC-nya tetap ya, di mana iurannya ini dia tetap ya nilainya. Kemudian jadi hanya dua yang perlu kita hitung. Eh, Atau dengan kata lain di sini juga kasusnya adalah E sama dengan A ya pastinya. Nah, kita langsung aja ya, kita coba untuk untuk usianya 25, berarti NC 25-nya itu dia, oke kita ingat rumusnya ya, NCE itu adalah eh, DR per NE min NR kita kali dengan BR ya. Ini adalah formulanya. Oke, sebentar. Oke, ya benar ya. Hmm. Berarti kalau misalkan 25, hmm, ini dia adalah D56. Kita bagi dengan N25 dikurangin N56. Lalu kita kali dengan BR-nya.
Oke, ini kita langsung hitung ya. Nah, D56 kalau dari informasi soal itu nilainya adalah 476,39. 476,39 kita bagi dengan N25 dan N25-nya itu ini 1119060. 1119060 eh, 30. Kita kurangin N56-nya 4451. Ya, 4451. Nah, oke, kayaknya nggak muat ya. Saya langsung buat di bawah sini aja deh. Eh, ini kita tulis ulang ya. 476,39 1119006,3 kurangin 4451. Nah, BR-nya tadi ternyata berarti adalah 12 kita kali 3% dikali dengan masa kerjanya itu berarti 56 kurangin 25. Kemudian dikali upah terakhirnya berarti ingat di sini yang 25 itu dia gajinya 1,5 juta ya. Berarti 1,5 juta kali kenaikannya 5% ya. 1,05 dipangkatkan 56 kurang 25 kurangin 1 berarti 30 ya. Lalu kita kali dengan anuitasnya. Oke, di sini anuitasnya tidak diketahui ya. Ternyata di sini kan katanya manfaatnya anuitas ya, tapi ternyata tidak diketahui. Kita bisa asumsikan saja dengan cara yang sama kayak sebelumnya ya, bahwasanya A56 12-nya itu kita katakan saja 10 ya. Nah, ini kita kali 10. Nah, ini tinggal kita hitung aja kira-kira berapa hasil perhitungannya ya. Oke, saya coba hitung sebentar. 39 12 kali 3 kali 30 dari 7 ya, ternyata hasilnya itu adalah 3.286. Oke, oke, jadi kalau dihitung ya itu nilainya adalah 3 juta. Lumayan besar ya kalau kita lihat-lihat. Tapi kalau kita compare lagi ke gajinya, ini kan gajinya per bulan ya. Artinya kalau misalkan dia kita kali 12, 1,5 dikali 12 itu berapa nilainya? Kalau dia 2 bulan itu 3. 3 kali itu 18 ya. 18 juta. Seharusnya 18 juta per tahun. Nah, tapi kalau kita lihat 18 juta, diambil 3 juta itu lumayan gede juga sih sebenarnya masih perhitungannya gitu ya. Tapi ya karena bisa kita lihat juga memang manfaatnya itu dia 3% ya, jadi cukup besar juga. Oke, itu untuk usia 25. Kita lanjut ke usia 26 ya. Usia 26 caranya sama persis ya. Berarti kita bisa dapatkan NC26-nya adalah D26 per N26 per N56 dikali dengan BR. Nah, maka ini sama aja dengan 476,39. Nah, kita lihat N26-nya di sini adalah 101.334,89 ya. 101.334,89. 334,89 kita kurangin dengan 4451, lalu kita kali dengan 12 kali 3%, kita kali dengan 56 kurangin 26. Kemudian kita kali gajinya tadi ternyata 2 juta ya untuk yang 26.
Oke, lalu 1,05 dipangkatkan 29. Kalau kita kali 10. Oke, kita coba hitung. 4,39 kali 12 kali 5,3 kali 30 kali 2 juta kali lagi sama 1,05 dipangkatkan 29 ya. Lalu dikali lagi 10 baru kita bagi dengan selisihnya yaitu 101 yaitu 4,89. Ternyata nilainya setelah saya hitung adalah 4,371 4 juta ya. Lebih gede lagi ya. Mungkin eh, terpengaruh juga dengan besar gajinya ya. Besar gajinya kan juga dia lebih besar ya. Usianya nilai N-nya di sini juga pembaginya juga lebih besar ya. Jadi seperti itu untuk iuran normal. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah kewajiban aktuaria. Nah, ini lumayan panjang ya untuk perhitungannya. Kewajiban aktuaria harusnya karena dia di oke ini kita mau ngitung oh ternyata tahun 2001 2000. Eh, ya kita perhatikan ya. Untuk pada tahun 2000 itu ya akhir tahunnya itu harusnya dia usianya 26 dan 27 ya. Jadi yang di sini tidak ada perhitungan ya. Kemudian di tahun berikutnya tentunya jadi 27 dan 28 ya. Artinya gini, eh, kan dia tadi usianya awalnya kan 25 ya. Ini tahun awal ya, di awal. Di akhir maka dia menjadi 26. Kemudian tahun berikutnya 27, di akhir tahun 2001 ya. Lalu 28 gitu ya. Nah, jadi ini tidak ada ya, harusnya dari 25 ke 26. 26 dulu di sini, dan 27 dan 28. Eh, jadi ini kosong harusnya. Ini juga sama. Ini harusnya kosong ya, tidak ada perhitungan di sini. Nah, harusnya di sini ada tambah satu lagi, usia 29 gitu ya. Jadi yang dihitung di sini, yang di sini tidak ada. Gitu ya. Karena nanti kalau misalkan yang umur 27 itu dia artinya di akhir tahun 2002 dia usianya 29. Gitu. Nah, mungkin di sini saya akan coba kasih contohnya saja ya, contoh perhitungannya saja. Karena sekiranya kalau untuk saya hitung satu per satu itu lumayan banyak ya. Jadi ada 6 yang perlu kita hitung. Mungkin kita coba untuk tahun 2001 dulu ya. Akhir tahun 2000 ya, usia 26. Maka AL 26 ya. Nah, ingat lagi dulu ya sebelumnya, gimana sih rumus untuk menghitung kewajiban aktuaria, yaitu NDR per DX dikali dengan BR, dikurangin dengan NCX dikurang NR per DX dikali NC. Gitu ya. Ini kita buat berarti D56 dibagi D26 dikali dengan B56, kemudian dikurangin dengan N26 dikurangin N56 dibagi dengan D26 dikali dengan NCE-nya. Ya. Oke. Jadi seperti ini formulanya. Nah, kita bisa hitung ya, berarti AL26-nya. Tinggal dihitung dulu, D56-nya itu berapa nilainya di tabel. Di sini tadi sudah ada ya, 476,39. 476,39 lalu D26. D26 itu nilainya adalah 958565. 95 95 8565 dikali dengan B56 ya.
B56-nya itu adalah bentuk yang ini tadi ya. Sorry. Oke, hati-hati ya. BR-nya itu kita pakai yang ini ya, yang usianya 25. Oke, kita kali lagi dulu, tuliskan ulang ya, 12 kali 3% dikali dengan masa kerjanya 56 kurang 25, lalu dikali lagi gajinya 1,5 juta, 1,05 dipangkatkan 30, lalu dikali 10. Nah, ini kita kurangkan dengan perhitungan ini, N26-nya. N26 itu nilainya adalah ini ya, 101.33489. 101.33429. 11, ya, sorry, 89. 33489. 89. Kita kurangkan dengan N56-nya. N56-nya itu tadi nilainya 4451. Ya, 4451 dibagi dengan D36 yaitu 9585,65. Kemudian kita kali dengan iuran normal yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu di sini 3.200 3.200.786. 3.200.786. Nah, ini tinggal nanti dihitung nilainya berapa ya. Hasil akhirnya itu berapa. Nah, jadi eh, itu untuk usia 26 ya, atau usia masuknya 25 ya. Usia masuk 25. Nah, setelah itu nanti baru dihitung untuk usia masuk 26 ya. Berarti atau dengan kata lain dia usianya 27 ya. Berapa itu nilainya? Nanti untuk rumusnya berarti saya tuliskan rumusnya saja ya. HL27 itu DR per sorry, D56 D27 dikali dengan BR. Nah, hati-hati BR-nya di sini dia gunakan yang untuk usia masuk 27 ya. Jangan sampai kebalik. Dikurangin N27 dikurangin N56 dibagi dengan sorry. Ya, 27 lalu dikali dengan NC Di sini kita pakai yang usia 27 ya, yang sudah kita dapatkan yaitu tadi nilainya sekitar 4 juta ini tadi. Nah, begitu perhitungannya berlangsung sampai nanti tahun 2002 ya. Jadi memang lumayan banyak ya. Nah, oke, itu mungkin untuk nomor berapa ini, nomor 4 nanti mungkin silakan dilanjutkan perhitungannya ya sampai selesai. Kita lanjut ke soal nomor 5 dulu. Oke. Gunakan informasi soal 3 dan 4. Kalau misalkan diketahui ternyata akumulasi dana pada akhir tahun 2001 itu sebesar 150 juta, oke. Dan hasil investasi aktual sebesar 8% per tahun, tentukan besarnya UAL. Oke. Jadi di sini kita tahu bahwa ternyata F0-nya itu adalah 150 juta deh. Kemudian diketahui juga ini adalah 8%. Nah, pertanyaannya adalah UAL. Berarti kita perlu tahu dulu F-nya dulu ya. F tahun 2002 ini. Ya. Berarti F itu adalah F0, kita tambahkan dengan total iurannya, TNC, untuk tahun tersebut, gitu ya. Kemudian ditambah lagi dia, kita kurangin dulu aja ya. Kita kurangkan dengan TBT-nya, lalu ditambah dengan IRT-nya. Nah, tapi tadi karena di sini dia itu katanya asumsinya adalah tetap ya pesertanya, maka TBT-nya 0. Nah, F0-nya berarti 150 juta. Nah, total untuk iurannya berarti ini 10 dikali dengan yang tadi 3 juta, 3, sekian juta tadi. Ditambah dengan 10 kali yang 4, sekian tadi ya, 4 juta sekian tadi. Nanti silakan dihitung gitu ya. Kemudian ditambah dengan IRT. Nah, gimana kita ngitung IRT? IRT itu rumusnya adalah nilai
si dana awalnya tadi si F0-nya, ya F0-nya itu kita kali dengan I secara penuh karena kita bawa dia ke waktu akhir tahun 2002. Ya. Lalu untuk si TNC-nya karena TBT-nya 0 jadi kita abaikan ya. Kita fokus pada si TNC-nya itu kita kali dengan I per 2. Kenapa I per 2? Karena tadi dikatakan bahwa mereka ulang tahun pada tahun pertengahan tahun gitu ya. Jadi si iurannya itu dia dibayarkan di tengah, dari tengah ya, dari ini katakanlah awal ya, ini tengahnya sama di sini akhirnya gitu ya. Jadi kita bawanya cuma setengah. Jadi I per 2. Nanti ini dihitung IRT-nya baru nanti didapatkan hasilnya. Nah, untuk UAL-nya gimana? Kalau misalnya UAL berarti tinggal si eh, total kewajibannya yang semuanya tadi kita kurangkan dengan F. Nanti nilainya seperti apa? Gitu. Nanti silakan dihitung ya. Nah, ini yang terakhir, soal nomor 6. Jadi katanya kalau misalkan ternyata ada dua orang yang masuknya itu pada usia 26 tahun meninggal di akhir tahun 2002 dan diberikan santunannya sebesar 10 juta per orangnya. Nah, berapa nilai UAL-nya? Nah, berarti kita perlu analisis lagi gimana kasusnya. Nah, di sini ternyata katanya kematiannya itu terjadi di akhir tahun ya. Jadi di sini akhir 2002. Di sini ada dua orang yang meninggal usianya 26 tahun. Ya, masuknya ya. Berarti kalau usia masuknya itu 26 tahun, harusnya di akhir tahun 2002 itu dia tadi eh, usianya 29 ya. Oke. Nah, jadi apa yang akan berubah? Ya, tentunya yang berubah itu adalah si akumulasi dananya ya. Yang pertama, kita hitung lagi F-nya, ulang ya. Maka F-nya itu harusnya menjadi F0 ditambah TNC-nya tadi, kita tambah dengan TBT-nya, sorry, bukan ditambah ya, dikurangin, ditambah dengan IRT-nya. Ya, berarti ini tadi 150 juta ditambah dengan total iurannya, lalu kita kurangkan dengan karena yang meninggal itu ada dua orang, berarti ini 2 dikali dengan si 10 jutanya ya. Kemudian ditambah dengan IR-nya. Nah, IR-nya ini gimana ngitungnya kalau misalkan ada yang meninggal? Nah, berarti untuk IR-nya itu dia berubah ya. Si F-nya itu kita kali dengan I, F0-nya kita kali dengan I, terus untuk si TNC dan TBT-nya, berarti TNC dikurangin TB-nya, itu kita kali dengan I 2. Oke. Oh, sorry. Nah, karena tadi ternyata di sini dia meninggalnya itu di akhir, gitu ya. Jadi tidak diinvestasikan ya. Jadi santunan eh, tidak diinvestasikan. Berarti ini tetap si TNC-nya kita kali dengan I per 2 kayak tadi. Jadi dihitung nilainya. Nah, jadi kita bisa dapatkan. Nah, kemudian untuk nilai UAL-nya gimana? Berarti untuk UAL-nya tadi rumusnya adalah TAL kita kurangin dengan F. Nah, tapi karena yang meninggal itu usia masuknya 26 dan tadi di soalnya itu yang masuknya 26 tahun itu dia ada tiga orang ya. Berarti tanggungannya itu hanya ada tersisa satu orang saja. Jadi di sini satu dikali dengan AL 29 ya, kemudian ditambahin dengan 7-nya, sisanya 7 orang lagi itu yang AL 28. Nah, dikurangkan dengan nilai F-nya tadi yang sudah dihitung. Ya. Baru nanti tinggal dihitung saja ini nilai akhirnya itu berapa. Nah, jangan lupa diberikan apa kesimpulannya. Apakah dananya itu cukup atau enggak untuk menutupi kewajiban yang ada. Oke. Nah, ya. Jadi seperti itu saja untuk soalnya. Nanti silahkan dilanjutkan untuk perhitungannya sampai selesai ya. Eh, nanti kalau misalnya bingung, nanti boleh ditanyain lagi.
Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat